Perkampungan Kurang Bendoro, Kabupaten Sidemeng Rapang. Yang dipuja sepanjang masa. MSc/MH, Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Perkebunan Bendoro, Dusun Telang, Desa Tangmai, Kecamatan Latak Sidemeng. Presiden meminta saya untuk melakukan akselerasi penting, serius terhadap berbagai komoditas-komoditas yang memang menjanjikan memiliki skala ekonomi yang katakanlah terjadi jumping, lompatan. Hari ini Haji Sahar, petani mileni kita, membuktikan bahwa tanah yang seperti apa adanya ini dengan porang bisa menghasilkan miliaran rupiah. Dan tidak hanya itu, tumpang sari yang beliau lakukan dengan pisang, biaya untuk pengolahannya termasuk tenaga kerja, inventarisasi, intervensi terhadap pengolahan dan katakanlah backup awal dari pertanian ini. Menjadi primadona tanaman ekspor yang menjanjikan. Porang, kalau kita mengutip pernyataan Bapak Menteri beberapa waktu yang lalu, ternyata menjadi tanaman super prioritas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahkan Bapak Ibu sekalian, porang saat ini menjadi tambang emas baru untuk para petani-petani. Pertama, memberi motivasi. Kedatangan kedua, insya Allah akan membawa Presiden Joko Widodo datang ke Sidrap ini untuk ke kebun porang. Tapi sekarang ini sudah menjadi kebun pisang dan kebun porang. Dan ini menjadi contoh untuk seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Sidrap dan Sulawesi Selatan, tapi di seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa kalau kita melakukan budidaya secara modern, profesional, maju, maka dengan menanam pisang kita mampu menghasilkan 200 juta per hektar selama 1,5 tahun. Itu bisa membiayai masyarakat untuk biaya anak sekolah, biaya beli bensin, biaya beli
kehidupan sehari-hari, dan porangnya nanti kita tabung buat beli mobil. Ya. Dan insya Allah kemudian dari dorongan ini khususnya untuk porang, dari hasil budidaya yang kami sudah lakukan, maka sudah menghasilkan benih yang berkualitas dan sudah berlabel dan bersertifikasi. Jadi kalau masyarakat mau menanam, tidak usah khawatir, kami sudah punya benih yang berkualitas. Dan karena kami punya pengalaman sebelumnya, kami mencari bibit dari hutan, kami urusi, tapi masih ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi insya Allah dengan periode tanam musim depan 2021 bulan 9, insya Allah hasilnya untuk disebar ke masyarakat sudah siap. Kemudian untuk kegiatan yang lain selain membina petani, mudah-mudahan kunjungan Pak Menteri insya Allah mendorong produktivitas kami terkhusus di industrinya. Karena bahan baku kami anggap sudah siap, budidaya kami sudah pahami betul, dan sekarang persiapan industrinya di akhir tahun 2021. Dan kalau di Sulawesi Selatan ini Pak Menteri, sudah ada 5 pabrik porang. Ada di Goa 2, ada di Takalar 1, ada di Makassar 1, ada di Pindrang 1. Kapasitasnya untuk 5 pabrik itu ada 1.500 ton per bulan. Berarti kalau nanti Bendoro bertambah pabriknya 1, berarti untuk serap porang di Sulawesi Selatan harus butuh 1.500 hektar panen per bulan. Nah, karena di Sulawesi Selatan baru sekitar 2.000 hektar orang menanam. Maka mohon bantuan Pak Menteri supaya 2.000 hektar bisa naik menjadi 25.000 hektar. Ya, insya Allah. Kalau 25.000 hektar bisa orang nanam, 1 hektar hasilnya 270 juta per hektar, maka itu bisa berkali-kali lipat pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan dari hasil porang. Dan saya tanya kini semua petani, siap ki menanam porang? Siap. Tuh ngomong? Tuh. Nah. Dan ingat, porang ini adalah super prioritas pertanian. SP pertanian. SP pertanian, Pak. Super prioritas pertanian. Gini, porang dan burung walet ini baru 1 tahun diambil alih oleh Kementerian Pertanian. Ini tanaman liar yang tadinya antara diurus dengan tidak. Saya nggak masalahkan yang lain. Burung walet itu udah bertahun-tahun ada, tapi tidak ada yang ngurus. Baru tahun ini, betul Pak Dirjen? Dan lompatan ekspornya itu, khusus untuk seluruh ekspor dari pertanian ini, 15,4%. Nilainya itu 540 triliun, Bapak. Bukan itu. Kau harus menjadi pahlawan untuk negaramu ini, bangsamu ini. Oleh karena itu berapa harganya bukan itu jadi soal. Tapi kenapa ini harus ditanam sekian ratus ribu hektar di seluruh Indonesia, itu menjadi penting. Dan itulah yang saya tangani sekarang, Bapak sekalian. Ya, Bapak dan hadirin sekalian, oleh karena itu porang ini menjadi masa depan. Bapak Presiden mengatakan 3 bulan lagi saya mau lihat kau Pak Mentan udah cukup untuk makannya. Tapi saya mau lihat 3 bulan lagi porangmu seperti apa Pak Menteri, serang burung waletmu seperti apa. Saya bilang insya Allah saya buktikan itu Bapak. Makanya saya Pak Sar sungguh merasa ini luar biasa. Tidak cukup padi, jagung, kedelai, tidak cukup. Pak Dirjen saya bilang semuanya tidak cukup itu. Tidak ada dirjen yang tidak punya prestasi lebih. Saya mau besok Indonesia masuk 5 besar dunia dalam ketahanan pangan. Saya doakan mudah-mudahan Pak Harto dulu menyatakan swasembada pada zamannya. Pak Harto itu paling kuat pada saat. Kalau kita bahu-membahu dan saling doa dengan segala ketulusan, zamannya Jokowi insya Allah akan melampaui itu insya Allah.
Kenapa? Karena pertanian itu bukan hanya untuk makan. Pertanian itu lapangan kerja, Bapak. Kalau mau lihat daerah maju, kecamatan maju, kepala desa maju, provinsi maju, perbaiki pertaniannya. Karena itu menjadi kekuatan sebuah masyarakat desa. Dan seterusnya menjadi kekuatan negara. Dan itu yang lagi kita kerja sekarang. Dirjen PSP, semua yang akan menggunakan perbankan dari anggaran pertanian yang besarnya 70 triliun, kalau itu untuk porah, Bapak fasilitasi bantu. Ya, saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, oleh karena itu, Pak Sahar, saya juga kasih kamu waktu 3 bulan, Dik. Bersama Pak Bupati di sini. Jangan cuma 80 hektar. Kalau bisa 300 hektar. Sampai 500 hektar, oke. Ya. Dan Pak Dirjen Prasna, buatkan pabrik di sini. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Saya mau lihat 3 bulan lagi Pak Sahar sesuatu loncatan. Dan sampaikan saya. Tapi ujungnya adalah bukan jual porang, Bapak. Saya mau ujungnya jual mie. Kalau begitu, kalau mesin-mesin kecil itu hasilnya kecil. Pakai mesin besar. Dan jangan tunggu nanti tahun depan setelah ini kau jual baru ada hasilnya, tidak. Itu bukan Sahar. Kalau sudah dipikirkan dan itu benar, udah disembayang-sembayangi, tidak sedikit, dipakai tahajud, tembak saja urusan di belakang. Iya kan? Saya mau intervensi pertanian, mengangkat kesejahteraan rakyat petani itu 20%. Hitung itu. Jadi kau hitung dari sekarang deh. Siapa yang bupati yang mau ikut? Ikut. Kita lihat. Aku sudah punya hitungannya. Orang bilang 2%, 3% enggak. Itu kalau mau kau pegang langit harus mau terobos awan. Kalau awan saja kau sudah takut, bagaimana mau pegang langit?